Kui Nato, dengan cerita tokoh hanya di podcast Change Together. Halo kue Charan yang lamu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue Charan dan keluarga. Podcast kita kali ini akan melanjutkan Tato, cerita tokoh. Tokoh kita kali ini juga salah satu pemenang Nobel Perdamaian di tahun 1993. Siapa ya? Petunjuk buat kue Charan, tokoh kita kali ini ada hubungannya dengan apartheid. Nah, kue Charan pasti sudah ada yang bisa nebak ya, tokoh kita kali ini siapa ya? Ya, beliau adalah Nelson Mandela. Beliau adalah presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang memenangkan pemilihan presiden langsung setelah sistem apartheid dihapuskan di Afrika Selatan. Pertama kalinya, hak pilih dan hak politik orang kulit hitam diakui. Sebelumnya, hanya orang kulit putih saja yang bebas mendapatkan hak-hak warga negara, sedangkan orang kulit hitam dibatasi bahkan sangat diskriminatif. Nelson Mandela dari muda sudah memperjuangkan gerakan anti-apartheid ini. Dengan latar belakang pendidikan hukum, sejak tahun 1942, beliau aktif mempropagandakan gerakan ini. Nelson Mandela dengan semangat dan gelora jiwa muda beliau secara frontal melancarkan kampanye protes kepada sistem dan pemerintahan Afrika Selatan pada saat itu. Akibatnya, Nelson Mandela muda bolak-balik keluar masuk penjara dengan berbagai tuduhan. Setiap kali penangkapan tidak membuat semangatnya padam, justru sebaliknya, semakin membara. Begitu keluar penjara, ia langsung melancarkan kembali aksinya. Hingga puncaknya pada tahun 1963, Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan pelanggaran politik termasuk sabotase karena merencanakan aksi peledakan bom sebagai bentuk protes. Dan kemudian ia diasingkan dalam penjara di Robben Island. Dari sinilah lahir seorang Nelson Mandela, pemimpin yang dikenang dunia sepanjang masa. Kehidupan sehari-hari tahanan di Robben Island sangatlah keras, khususnya tahanan politik. Mereka berada di dalam sel yang dilarang keras untuk berbicara. Apabila ada yang berbicara, mereka akan dipukul oleh penjaga. Setiap hari mereka harus bekerja memecah batu di bawah sengatan terik matahari. Selama bekerja, mereka tidak diperbolehkan mengobrol atau bernyanyi. Tujuannya satu, supaya para tahanan merasakan berlipat-lipat beratnya beban kerja memecah batu tersebut. Di waktu lain, mereka tidak diperbolehkan berolahraga, menari, bahkan bersosialisasi. Jumlah makanan dan air juga dibatasi dengan minim sekali. Semua itu bertujuan untuk menghancurkan semangat para tahanan politik. Awalnya Mandela muda dengan emosi meledak-meledak selalu mendapatkan hukuman dari para penjaga. Lebih dari cukup, Mandela mendapat pukulan, hantaman, dan caci maki kasar. Bahkan pernah Mandela, kue Charan, dikencingin oleh penjaga yang semuanya berkulit putih dan apartheid. Setiap hari bagaikan neraka. Inilah titik terendah Nelson Mandela. Setiap malam dalam kegelapan dan keheningan, Mandela berdoa dan berbicara kepada dirinya. Ia mencari dan berusaha mengenali dirinya sendiri. Ia bergumul dalam pikiran dan perasaannya. Ia berusaha melerai berbagai emosi dalam hatinya. Ia berusaha mendapat jawab dalam pikirannya. Satu puisi yang menginspirasi Mandela, Invictus, karya William Henley. Invictus sendiri adalah bahasa Latin yang berarti tak terkalahkan. Puisi ini ingin menyampaikan pesan kita harus berjuang untuk membuat setiap hari adalah hari yang baik terlepas dari lingkungan kita berada. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan. Kitalah yang menentukan hidup kita bagaimana.
Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced, nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Seiring perjalanan waktu, melalui malam-malam panjang dalam percakapan dengan dirinya sendiri, Mandela mulai menerima kondisinya dalam lingkungan penjara Robben Island. Alih-alih mendapat pukulan, Mandela mulai berteman dengan penjaga lapas. Kehidupan penjara yang sangat sulit layaknya neraka, perlahan terasa membaik. Mandela bertransformasi. Ia yang dulu berapi-api, kini menjadi lebih tenang dan mendamaikan. Hingga akhirnya, pada tahun 1990, di bawah tekanan internasional dan ancaman perang sipil di dalam negara, Presiden Frederick de Klerk mengumumkan pembebasan Mandela. Ketika keluar dari penjara, Mandela adalah orang yang baru. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membawakan kedamaian dan persatuan. Ia sangat halus dan sopan ketika bernegosiasi dan berdiskusi. Kemudian, Mandela dan Presiden Frederick berkomitmen untuk menghapuskan apartheid di Afrika Selatan dengan penyusunan peraturan dan perundang-undangan yang mengakui hak semua warga negara tanpa melihat warna kulit. Pada 27 April 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama yang mengikutsertakan semua warga negara tanpa perbedaan ras. Pemilu ini berjalan dengan damai, dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama pada 10 Mei 1994 ketika usianya 77 tahun. Perjuangan baru saja dimulai. Setelah terpilih menjadi presiden, banyak tugas rumah menanti Mandela. Salah satunya adalah menyatukan warga negara Afrika Selatan dan menghapuskan dengan tuntas apartheid di masyarakat. Beliau menyadari bahwa pidato saja tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan masyarakat ras kulit hitam. Mandela memanfaatkan Piala Rugby sebagai awal untuk menyuarakan persatuan. Ketika di tahun 1995, Afrika Selatan mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Rugby. Mandela melakukan hal tersebut dengan pertimbangan selama ini rugby telah menjadi simbol supremasi kaum kulit putih. Mandela juga menjalankan program sosialisasi olahraga rugby ke masyarakat luas, khususnya ke anak-anak muda. Jadi para pemain rugby di sela-sela sparring akan mengajarkan rugby ke anak-anak muda Afrika Selatan yang mayoritasnya berkulit hitam. Sedikit demi sedikit, tembok pemisah putih dan hitam roboh. Dan akhirnya pada tahun 1995, tim rugby Afrika Selatan berhasil menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar juara Piala Dunia Rugby belaka, namun juga menjadi awal dari hilangnya sekat pembatas kaum kulit putih dan kulit hitam. Tahun 1999, Mandela melepas jabatan sebagai Presiden Afrika Selatan. Mandela memutuskan untuk menjadi aktivis dunia di berbagai bidang, seperti gerakan penanggulangan AIDS, TBC, gerakan pengentasan kemiskinan, pencegahan perubahan iklim, pendidikan anak-anak Afrika, penengahan berbagai konflik, dan berbagai kegiatan lainnya.
Untuk itu ia melakukan perjalanan tak terhitung ke berbagai penjuru dunia untuk berkampanye. 5 Desember 2013, Mandela tutup usia. Afrika Selatan dan dunia kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Selama masa hidupnya, Nelson Mandela telah menerima lebih dari 260 penghargaan termasuk hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Mulai tahun 2009, hari ulang tahun Mandela yaitu 18 Juli dinyatakan sebagai Hari Mandela atas kontribusinya dalam memperjuangkan persamaan dan kemanusiaan. Hari Mandela diperingati dengan menyumbangkan 67 menit untuk menolong orang lain. Angka 67 ini merupakan 67 tahun keterlibatan Mandela dalam pergerakan penghapusan apartheid. Meski Mandela telah meninggalkan dunia bertahun-tahun yang lalu, tapi Mandela hidup selamanya dalam hati setiap manusia di dunia. Kewajaran yang Lamu kasihi, mendengarkan kisah singkat perjalanan hidup Nelson Mandela memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Yang pertama, hidup dengan semangat yang terus membara dan tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan setiap impian. Apa yang mendasari semangat tadi, Kewajaran? Sesungguhnya adalah kasih. Bila perjuangan kita untuk impian yang bersifat pribadi, tenaganya tentu terbatas, hanya berasal dari diri kita sendiri. Namun apabila impian kita adalah membawa kebaikan untuk orang banyak, tentu akan banyak orang yang mentransferkan semangat kepada kita. Tidak akan mudah padam semangat dalam diri kita karena terus-menerus terisi. Dan ketika kita memikirkan banyak orang, otomatis kita melupakan keakuan. Segala susah dan derita diri kita menjadi sirna karena tidak ada lagi aku. Dengan begitu, dalam perjuangan meraih impian kita telah menghilangkan satu tembok besar. Kita lihat cerita Nelson Mandela. Hanya ada satu pikiran untuk mengharmonisasi negara Afrika Selatan tanpa adanya apartheid. Nelson Mandela pernah berpidato, "Saya menghargai cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas ketika semua orang hidup bersama-sama dalam harmoni dan dengan kesempatan yang sama. Ini adalah cita-cita yang saya harapkan untuk hidup. Tetapi jika perlu, itu adalah cita-cita yang membuat saya siap mati." Kekuatan super apakah yang dimiliki seorang Nelson Mandela, Kewajaran? Kasih. Kasih kepada bangsa dan negaranya, kepada rakyat Afrika Selatan. Inspirasi yang kedua adalah bagaimana Nelson Mandela bertransformasi. Mandela ketika muda percaya bahwa perubahan akan terjadi bila melakukan revolusi frontal. Karena itu semasa muda ia menggunakan cara yang keras untuk menyebarkan propaganda penghapusan apartheid. Masih ada rasa tidak suka terhadap golongan kulit putih. Namun semua itu sirna setelah perjalanan hidupnya singgah di penjara Robben Island. Kewajaran, penting untuk kita menilik diri dan berdialog dengan diri kita sendiri. Kita kenali, proses, dan refleksikan di dalam diri. Dalam puisi yang menginspirasi Mandela, ada kata-kata, "I am the master of my fate. I am the captain of my soul." Saya adalah tuan dari takdir hidup saya. Saya adalah kapten nakoda dari jiwa saya. Nah, Kewajaran jangan sampai salah kaprah ya. Jangan diartikan negatif, menjadi ya suka-suka gue dong, hidup-hidup gue. Dari dua kalimat tersebut sebenarnya kita bisa melayangkan pertanyaan. Saya di sini maksudnya saya yang kayak mana ya? Apakah saya yang masih penuh kekurangan ini? Yang masih banyak sifat buruk ini dapat diandalkan menjadi pengendali hidup saya? Yang malas dan suka buang-buang waktu ini yang dapat dipercaya menakodai pikiran dan perasaan saya?
Kue Charen mau menjadikan diri kita yang seperti itukah sebagai tuan dan kapten yang mengendalikan hidup kita? Saya rasa tidak ya. Nah, Kue Charen, inilah pentingnya kita refleksi. Mungkin selama ini pola pikir kita salah, cara kita salah, dan tujuan kita malah yang tidak tepat. Biasanya tanpa sadar kita cenderung mengeluh ketika dihadapkan pada masa-masa sulit. Kita mudah menyerah ketika dihadapkan pada kegagalan. Tak jarang kita marah pada keadaan ketika masa sulit terus menghampiri. Ditambah lagi jeratan dosa karma yang membelenggu kebijaksanaan kita. Hingga pandangan kita tertutup kebodohan. Bisa jadi selama ini kita merasa buah pikiran kita yang paling benar. Tapi ternyata membawa kita ke jalan yang salah hingga kita tersesat. Karena itu Kue Charen, dalam proses kita mencari diri kita yang layak dijadikan tuan, kita membutuhkan tuntunan kasih Laumu dan Buddha Maitreya. Yakin dan percaya, Laumu dan Buddha Maitreya selalu menyertai kita dan berupaya untuk kebahagiaan kita. Bahkan di saat kita menghadapi kesulitan, tetap yakin dan percaya akan pengaturan Laumu dan Buddha Maitreya. Kadang, saat sulitlah yang menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saat sulitlah membentuk saya yang layak untuk dijadikan tuan, yaitu saya yang sejati. Jadi, kita tidak perlu takut saat menghadapi masa sulit. Tapi tentu kita tidak sampai menjalani kehidupan seperti Mandela ya, harus merefleksikan diri di dalam penjara selama 27 tahun. Cukup masa pandemi ini kita manfaatkan untuk merefleksikan diri kita. Lalu kita menjalani hidup kita setiap harinya penuh kebahagiaan, sujud, pertobatan, dan berkarya. Yang ketiga, yaitu terkait sistem apartheid. Mungkin kita semua di sini tidak menganut apartheid ya. Kita tidak membedakan hitam atau putih. Tapi apakah kita benar sudah melihat dengan kacamata yang sama tidak membeda-bedakan? Kalau ada orang yang tidak kita suka nih, apakah kita bisa objektif? Atau seringnya semua yang dilakukan orang tadi terlihat salah di mata kita? Kalau ada orang yang baik dengan kita, lalu melakukan kesalahan, kita dengan mudah sekali memaafkan. Bagaimana ketika orang yang tidak kita suka melakukan kesalahan? Akankah sama mudahnya memaafkan orang tersebut? Kita memang tidak melihat hitam atau putih, tapi kita masih melihat dalam kacamata dualisme. Kita sering membedakan dan membandingkan. Kita bisa belajar dari Mandela. Meski ia kulit hitam dan diperlakukan tidak adil oleh kulit putih, ia tidak menyimpan amarah atau dendam. Ia tetap memperlakukan sama semua warga negara Afrika Selatan. Karena ia mendambakan kehidupan yang penuh harmoni dan kebersatuan. Inilah contoh kacamata dunia satu keluarga. Kue Charen, let's change together for a world full of hope. Mari kita giatkan doa dan sujud kita. Kita berusaha menemukan diri kita yang sejati, yang layak dijadikan the master, sang pengendali hidup kita. Jangan lupa ya Kue Charen, tetap semangat dan tidak mudah menyerah menggapai impian demi kebaikan orang banyak. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Charen semua dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.